Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazmi Fati, NPM 19751030, Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan sedikit mewawancarai salah satu pelaku UMKM di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Dengan usaha yang ditekuni oleh beliau adalah bengkelas dan juga perbenihan ikan lele. Selamat menyaksikan. Bengkelas Katon Jaya yang beralamatkan di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Dusun Irian 1, RT 11 RW 5. Telah berdiri dari tahun 1993 sampai detik ini. Bengkelas Katon Jaya merupakan mata pencaharian utama keluarga Bapak Suud dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pendapatan dari Bengkelas Katon Jaya tersebut cukup bervariasi setiap harinya dan tidak menentu. Dikarenakan kondisi pandemi COVID saat ini, pendapatan keluarga Bapak Suud tengah mengalami penurunan sehingga beliau melakukan usaha sampingan yaitu benih ikan lele. Benih ikan lele ini dilakukan sebanyak 3 kolam. Kemudian untuk indukannya, Bapak Suud sendiri bekerja sama dengan penampung atau pengepul benih ikan lele yang selanjutnya akan dipasarkan di kota-kota besar seperti Bogor, Jogja, Jakarta, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Intan Nazmi Fati dari Kampus Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai pembiayaan UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak ini kan pelaku dari usaha mikro kecil dan menengah di salah satu desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Suud, usaha wira swasta bengkelas di Desa Totokaton, Kecamatan Punggur. Iya Pak, jadi di sini saya sedikit ingin berbincang dengan Bapak mengenai pembiayaan yang Bapak dapat pada saat Bapak di awal mendirikan UMKM ini, Pak. Untuk pembiayaan memang dari modal awal pertama itu ya cari usaha sendiri tanpa bantuan siapapun, terutama dari kerja yang dulu sama orang, nabung sana nabung sini, akhirnya kan bisa untuk buka usaha sendiri. Untuk sementara ini masih modal swadaya. Apakah Bapak sebelumnya pernah ada mengajukan pinjaman ke bank, KUR atau segalanya, Pak, segala macamnya? Pernah, tapi mungkin terlalu banyak persyaratan ya, karena untuk pribadi saya males ribet, nggak mau ribet gitu loh. Maksudnya tuh kayaknya terlalu bertele-tele dan sulit, akhirnya lebih baik cari usaha pinjaman ke teman, misalnya modal dari teman, kemudian setelah bisa untuk usaha modal dikembalikan gitu loh dek. Tadi kan Bapak bilang ada peminjaman kepada teman gitu. Kalau misalkan minjam pada teman itu biasanya dikenakan biaya bunga atau tidak ya Pak? Oh, untuk sementara ini enggak, karena kan teman memang teman sekolah sendiri, jadi ya nggak ada namanya bunga. Mungkin untuk pribadi ya rasa terima kasih itu mesti ada, supaya kalau suatu saat kita perlu lagi kita dapat minjem lagi gitu loh. Oh gitu. Kalau boleh tahu untuk pendapatannya sendiri Pak, pendapatan dari Bengkelas Katon Jaya ini berapa ya Pak? Pendapatan nggak tentu, kadang-kadang kalau seandainya ada usaha yang memang ada proyek, misalnya ada pintu apa pagar gitu ya, kemungkinan bisa bersih-bersihnya sebulan tuh 5 sampai 6 juta. Kadang-kadang nggak dapet, kadang-kadang ya nggak sampai segitu, kadang-kadang ya kosong sama sekali, itu juga pernah. Seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu, tadi Bapak kan meminjam kepada teman Bapak nih. Terus abis itu kalau misalkan bayarannya tuh dia angsuran tiap bulan atau setiap dapat dari bengkel tersebut langsung membayar Pak? Oh enggak, kalau temen tuh hanya saling pengertian.
Jadi setelah pinjaman terkumpul semua, kemudian dikembalikan semua setelah punya modal. Kalau belum punya modal, ya mungkin masih boleh dipakai uang temen itu gitu loh. Oh, begitu. Berarti tidak ada jangka waktunya ya, Pak, untuk Enggak, pengembalian? enggak ada jangka waktu. Kadang-kadang kan namanya juga temen. Iya. Ya, kadang-kadang baru pinjem diminta ya ada. Kadang-kadang udah pakai dulu lah uang saya itu, uang nganggur ini kan gitu. Iya sih. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi COVID ya, Pak. Seperti kita ketahui kan lagi ada PSBB, pembatasan dan apa WFH work from home kayak gitu. Untuk Bapak sendiri, apa mempengaruhi dalam pendapatan Bapak dalam apa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti itu? Pengaruh sekali. Sangat berpengaruh, justru malah mengurangi pendapatan. Terkadang ya dibilang sulit memang sulit, tapi memang harus gimana kalau memang keadaannya begini. Nggak bisa bilang banyak. Kalau pendapatan yang pasti untuk sementara ini bisa untuk makan, bisa untuk ngurusin anak-anak, ya itu aja untuk sekarang ini. Nah, karena sekarang pendapatan lagi menurun kan, Pak ya, karena WFH ini, solusi apa yang Bapak lakukan untuk menutupi penurunan pendapatan Bapak? Untuk solusi kayaknya nggak ada, tinggal tergantung percaya sama yang kuasa. Kayaknya setiap hari tuh nggak kaitan sedikit dapatlah untuk ngurusin rumah, kasih makan, untuk ya keseharian tuh nggak ketang sedikit dapat. Yang penting yang di rumah mau mengerti gitu dengan penghasilan yang sekarang ini gitu. Tadi sebelumnya saya sempat survei dari bengkel depan sampai ke agak ke belakang itu, saya melihat ada usaha sampingan ya, Pak, kayaknya kayak kolam lele ada sekitar 3 itu. Itu kira-kira berjalan dengan lancar tidak ya, Pak? Lele itu tergantung situasi. Untuk sekarang ini memang agak sulit untuk ikan lele itu, tapi ya tetap harus ditekuni. Mudah-mudahan bisa mendatangkan rezeki juga dari kolam itu. Begitu loh. Untuk modal awal kolam lelenya sendiri, dia modal dari pinjaman atau modal sendiri ya, Pak? Modal sendiri. Modal sendiri. Dapat bikin kolam juga, bikin sendiri. Kalau untuk indukannya itu dipinjemin sama penampung, istilahnya apa itu kerjasama sama penampung itu mitra plasma, ya itulah istilahnya begitu. Jadi induk dipinjemin sama si penampung, kemudian hasil diambil sama penampung. Selain itu ada usaha lagi tidak, Pak, untuk di luar dari kolam dan bengkel yang Bapak tekuni saat ini? Ya nggak ada, cuma bengkel, kolam. Ya kalau memang di bengkel nggak ada, ya kerja keluar, cari yang ada supaya bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Terima kasih ya, Pak. Sekiranya itu saja untuk saat ini. Semoga rezekinya lancar, kemudian Bapak juga diberi kesehatan, Bapak dan keluarga, kemudian apa yang Bapak tekuni saat ini bisa menjadi berkahnya untuk Bapak dan keluarga sendiri. Amin ya Allah, amin. Semoga itu semua menjadi berkah untuk keluarga kami. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa jaga jarak dan menerapkan 3M ya, Pak. Ya. Sekian dari presentasi saya mengenai pembiayaan ke UMKM dalam memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.